Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau mendengar kisah tentang seorang sahabat yang tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit? Ia bukan panglima perang, ia bukan pula ulama besar, tapi cintanya pada Allah begitu dalam. Doanya sederhana, tapi langit meneteskan rahmat untuknya. Pada malam yang sunyi, ia meminta sesuatu yang tak biasa. Ya Allah, kirimkan untukku satu burung dari surga, agar aku tahu engkau ridha padaku. Dan apa yang terjadi selanjutnya membuat bumi diam dan para malaikat pun bersaksi. Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Aulia. Dan kali ini, kisah ini akan kami bawakan dengan penuh hikmah, haru, dan keajaiban dari langit. Jika kamu merasakan getaran iman dari kisah ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar setiap kisah penuh cahaya dari para sahabat, malaikat, dan hamba-hamba Allah yang tersembunyi, terus bisa kamu nikmati dan renungi. Mari kita mulai kisahnya. Sahabat yang dijemput burung dari surga. Di tengah padang pasir yang seolah tak bertepi, di negeri yang tandus dan keras, hiduplah seorang sahabat Rasulullah yang tak dikenal banyak manusia, namun namanya harum di langit. Ia bukan jenderal perang, ia bukan dermawan yang kaya. Ia hanyalah seorang hamba yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan cinta yang membakar seluruh jiwanya. Namanya tak disebut banyak dalam riwayat, namun kisahnya termaktub dalam lembar-lembar emas sejarah Islam. Ia adalah seorang pencinta akhirat yang ketika siang berpuasa dan ketika malam menangis dalam tahajud. Lisannya tak pernah kering dari zikir, hatinya begitu takut kepada Allah, namun sekaligus rindu kepadanya, seakan kematian adalah pertemuan yang ia tunggu setiap hari. Dikisahkan oleh Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, bahwa suatu hari para sahabat mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, ada seseorang yang tidak dikenal oleh kami, namun ia selalu berada di masjid. Tidak banyak berbicara, tidak ikut dalam majelis-majelis, tapi kami melihatnya selalu dalam keadaan ibadah. Siang berpuasa, malam salat, dan lisannya senantiasa berzikir." Rasulullah tersenyum. Beliau memahami siapa yang dimaksud para sahabat. Karena beliau tahu, lelaki itu telah mendapat perhatian bukan dari penduduk bumi, tetapi dari langit. Diriwayatkan Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah, ada yang jika ia berdoa, langit pun terbuka untuk doanya. Dan para malaikat mengaminkannya, dan surga menantinya." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hari demi hari berlalu, lelaki itu terus dalam ibadah. Dan malam itu pun tiba, malam yang akan mengubah segalanya. Ia salat seperti biasa, dalam gelapnya malam, dalam sunyinya dunia, hanya ia dan Rabb-Nya. Air matanya mengalir membasahi sajadahnya. Suaranya lirih, namun langit mendengar. Di akhir sujudnya, ia berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu betapa hamba rindu kepadamu. Jika malam ini adalah akhir hidupku, maka jadikan kematian ini sebagai perjumpaan yang indah, dan jadikan kuburku taman dari taman surga. Jangan Engkau pisahkan aku darimu." Maka langit pun berguncang. Di sisi tertinggi, di antara para malaikat penjaga surga, terdengar suara yang lembut namun penuh wibawa. "Wahai Ridwan, bukalah gerbang surga malam ini. Ada tamu yang akan datang." Ridwan, malaikat penjaga surga, berdiri tertegun. "Siapakah dia, wahai Rabbku?" Lalu perintah datang dari Rabb semesta alam. "Ia bukan nabi, bukan malaikat, bukan syuhada, tapi ia adalah hambaku yang mencintaiku lebih dari dunia. Maka utuslah burung dari surga, jemputlah ruhnya dengan lembut. Katakan padanya, surga telah lama menantimu." Maka langit pun bersinar. Burung dari surga, sebagaimana disebut dalam riwayat Ibnul Mubarak dan Abu Nuaim, turun membawa cahaya. Ia hinggap di rumah si hamba saat ruhnya dicabut dalam keadaan sujud, dan tubuhnya ditemukan dalam keadaan wajah bersinar dan bibir tersenyum. Ketika ruh hamba itu terangkat dari jasadnya, malam terasa hening, namun langit sesungguhnya tengah berpesta. Tidak ada ledakan, tidak ada teriakan, tapi suara tasbih menggema dari arah langit ketujuh hingga ke bumi. Para malaikat turun, bukan karena perintah perang,
bukan pula membawa wahyu, tapi menyambut satu ruh yang sangat dirindukan langit. Ibnu Mubarak dalam Zuhd menyebutkan bahwa salah satu ciri dari wali yang dirindukan surga adalah ketika ia wafat, Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengiringi kepergiannya, dan bumi pun bersaksi atas kebaikannya. Dan malam itu, bumi bersaksi. Ketika sahabat-sahabat lain mengetuk pintu rumahnya di waktu subuh, tak ada jawaban. Mereka memanggil, namun hanya keheningan yang menjawab. Mereka pun masuk ke dalam, dan di sanalah mereka melihat. Lelaki itu wafat dalam keadaan bersujud, dahi menempel pada tanah, tubuhnya bersinar, dan aroma harum memenuhi ruangan. Salah satu sahabat yang hadir berkata dengan mata berkaca, "Demi Allah, aku belum pernah mencium aroma seharum ini." Seakan wewangian dari surga turun ke tubuhnya. Seorang sahabat yang lain pun menangis dan berkata, "Rasulullah pernah bersabda, siapa yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan sebenar-benarnya cinta, maka Allah akan mengirimkan malaikat untuk menyambut ruhnya." Dan inilah buktinya. Lalu terdengarlah berita yang mengejutkan seluruh kota. Si hamba yang tak dikenal telah wafat dalam keadaan sujud, dan tubuhnya dipenuhi cahaya serta wangi yang tak biasa. Maka kaum muslimin pun berkumpul untuk mengurus jenazahnya. Mereka tertegun. Di dadanya ada semacam bulu putih halus yang tak berasal dari manusia. Dan ketika seseorang mencium keningnya, ia merasa seolah mencium semerbak kasturi dari surga. Beberapa orang berkata, ini adalah tanda bahwa dia dijemput oleh makhluk dari surga, burung atau malaikat, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda dalam Musnad Ahmad dan Sahih Muslim. Sesungguhnya ruh seorang mukmin ketika dicabut, disambut oleh malaikat dengan kain kafan dari surga dan wewangian dari surga. Mereka menyolatkannya, mereka menggali kuburnya, tapi belum sempat dimasukkan, tanah kuburan itu mengeluarkan aroma yang sama, harum dan lembut. Seolah tanah pun berkata, "Aku bangga menjadi tempat peristirahatan kekasih Allah ini." Ketika tanah menutup tubuhnya, para sahabat menunduk. Tak satu pun dari mereka ingin beranjak, karena semua menyaksikan keajaiban yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan di langit burung dari surga yang membawa ruhnya kembali kepada para malaikat berkata, "Wahai para malaikat, inilah hamba yang kalian puji dalam majelis zikir kalian. Hari ini ruhnya telah kembali kepada pemiliknya dalam keadaan suci, bersinar, dan dirindukan oleh surga." Diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang hamba mukmin meninggal dunia, maka para malaikat rahmat turun kepadanya membawa kain kafan dari surga, dan mereka duduk sejauh mata memandang. Ketika ruhnya dicabut, malaikat itu membawanya naik ke langit. Dan para malaikat penjaga langit berkata, "Siapa ruh yang baik ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah ruh si Fulan bin Fulan." Lalu dibukakanlah pintu-pintu langit untuknya. Hadis riwayat Ahmad Hasan. Dan kini seluruh langit terbuka untuknya. Ruh itu berdiri dalam keagungan. Malaikat Jibril yang mendampinginya berkata kepada para penjaga langit, "Inilah ruh yang setiap malam bermunajat dalam sujudnya, yang tidak dikenal oleh manusia, tapi sangat dikenal oleh penduduk langit." Malaikat Ridwan, penjaga surga, datang mendekat. Dengan senyum yang hanya diperlihatkan kepada kekasih-kekasih Allah, ia berkata, "Kau adalah tamu yang kami nantikan. Sesungguhnya tempatmu telah disiapkan." Di surga, satu burung yang diciptakan dari cahaya menggigil bahagia. Burung ini telah diperintahkan membawa ruh sang hamba ketika ajalnya tiba. Ia mengepakkan sayap, memecah malam bumi, dan terbang tinggi ke langit. Ia adalah burung dari surga yang dijanjikan untuk menjemput kekasih Allah yang wafat dalam keadaan sujud. Ruh itu kini telah ditempatkan di taman dari taman-taman surga, di dalam perut burung hijau, sebagaimana sabda Rasulullah. Sesungguhnya ruh-ruh para syuhada berada dalam perut burung-burung hijau. Mereka bebas pergi ke surga sesuka hati mereka. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu di bumi, Rasulullah yang saat itu berada di Madinah, tiba-tiba mengangkat kepalanya dari sujud dalam sholat malamnya dan berkata lirih, "Telah kembali satu ruh yang sangat dirindukan langit. Ia wafat dalam keadaan paling mulia. Dan aku saksikan, ruhnya dibawa ke langit oleh burung yang bercahaya."
Keesokan paginya, beliau berkumpul bersama para sahabat dan bersabda, "Banyak manusia yang tidak dikenal di bumi, tapi sangat dikenal di langit. Mereka adalah para wali yang tersembunyi, tidak memiliki nama besar, tapi mereka adalah kekasih Allah." Para sahabat terdiam. Mereka baru saja menguburkan sahabat yang tak dikenal. Tapi kini mereka sadar, yang mereka kuburkan bukan sekadar orang biasa, tapi seorang wali Allah yang telah disambut oleh langit. Di malam berikutnya, beberapa sahabat bermimpi. Dalam mimpi itu, mereka melihat sahabat yang wafat itu tersenyum dari taman-taman surga. Ia berkata, "Dunia telah kulepas dalam sujudku, dan ketika mataku tertutup, burung dari surga datang menjemputku. Tidak ada rasa sakit, hanya cinta, hanya kedamaian, hanya cahaya yang menyambut." Dan begitulah akhir dari kisah hamba yang tak dikenal di bumi, namun ditinggikan derajatnya oleh langit. Dan itulah kisah tentang sahabat yang dijemput oleh burung dari surga. Ia bukan panglima perang, bukan penulis wahyu, bahkan namanya tak dikenal oleh sejarah bumi. Namun langit mengenalnya, malaikat-malaikat menyebutnya, dan surga telah menantinya jauh sebelum ajal tiba. Semoga kisah ini menguatkan iman kita, mengingatkan kita bahwa yang paling mulia bukan yang paling terkenal, tapi yang paling dekat dengan Allah dalam kesunyian. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan dengan menekan subscribe, like, dan share, agar lebih banyak hati yang tergerak dan lebih banyak ruh yang bersiap dijemput cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.